Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Ada pacarnya yang sakit? Enggak ya. Enggak ya. Mudah-mudahan di hari ini kita semua diberi kesehatan. Jadi saya pasang dulu. Murah ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita, manfaat bagi negara kita dan agama kita. Oke? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Arjuna? Tidak hadir ya? Oke. Artika? Tidak hadir ya ini. Terus Desi Puspita? Hadir ya? Fikri? Kementerian Agama sudah memberikan wawasan tentang moderasi beragama. Ya. Jadi moderasi beragama itu kalian harus bersifat moderat, tengah-tengah dalam menghadapi informasi ekstremisme, dapat atau temuan rasional orang lain melalui pembelajaran statistik ini. Terutama pada hari ini nanti ada membahas tabel. Jadi dengan adanya tabel kita dapat menyimpulkan ternyata di Tanjung Timur sekian, umat agama lain sekian. Nah itu kita dapat menghargai keanekaragaman ini. Terus kompetensi umumnya, jadi kalian itu harus mampu menyusun deskripsi hari ini, yaitu tentang statistik, lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang analisis sebuah data. Jadi ada yang ingat statistika tadi apa? Ilmu penunjukan. Ya, kalau kuantitatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu data nominal. Artinya dia ada angka tapi tidak menunjukkan maksud tertentu. Ini ada contoh lagi. Data terdistribusi juga. Yang sebelah kanan itu tabel frekuensi data tunggal. Yang sebelah kanan usia, terus kemudian ini rentang ya, rentang ini frekuensi. Nah, kalau dia pakai rentang ataupun jarak, contohnya misalnya usia 10 sampai 20 tahun itu 4 orang. Nah, yang kedua itu ada statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu sangat sering sekali digunakan untuk analisis dalam skripsi. Rata-rata mahasiswa kita itu menggunakan analisis deskriptif. Ilmu analisis tersebut varial, multivariat itu akan kita dapatkan di statistik 2 nanti. Ini adalah dasar untuk menginjak statistik 2. Karena kenapa? Di statistik 2 itu kita sudah mempelajari 4 sampai 5 variabel. Oke, silakan ditulis dulu dan nanti yang bertanggung jawab bisa maju depan dijelaskan. Oke ya. Angkanya 23, 60, 79, 32, 57, 74, 52, 70,
Ada coret-coretannya Pak? Biar saya ingat. Nah, silakan. Tulis bawa ke depan. Bu, 2 orang lagi. 1 orang lagi. Menangkan tiket berhadiah ini. Oke? Nah, karena kamu yang terakhir, boleh silakan. Sini, sini. Oke. Kalau salah, oke, tolong perhatikan kawannya yang ada di depan ini coba mengerjakan. Nah, coba jelasin nah, ini dari sini datanya sekian. Oke, silakan. Untuk menentukan jumlah nilai kata-kata dari data di atas itu ditentukan dulu jumlah semua data, terus ditambahkan seluruhnya, hasilnya 565, terus dibagi jumlah datanya itu ada 10 data, hasilnya 56,5. Kayak gitu. Kasih tepuk tangan dong. Saya percaya kalian pasti bisa kok kalau ilmunya. Itu artinya angka tidak menunjukkan nilai. Jadi bisa dilakukan. Itu namanya data nominal. Kalau data ordinal, jadi data yang menunjukkan sebuah nilai atau tingkatan, itu namanya data ordinal. Contohnya itu kalau kita mengukur sebuah kepuasan. Nah, kalau kalian itu di ranahnya ekonomi, contoh kalian ingin mengukur kepuasan nasabah Bank BRI ataupun kepuasan dari pelanggan Alfamart, kan kalian pasti mengukur kan? Puas, tidak puas, apa lagi? Sangat puas dan seterusnya. Itu namanya data ordinal. Nah, kalau yang ketiga ada namanya data interval. Jadi data interval itu antara. Contoh misal manusia kalau di atas itu juga tidak. Jadi bisa dilakukan. Itu namanya data nominal. Kalau data ordinal, jadi data yang menunjukkan sebuah nilai atau tingkatan, itu namanya data ordinal. Contohnya itu kalau kita mengukur sebuah kepuasan. Nah, kalau kalian itu di ranahnya ekonomi, contoh kalian ingin mengukur kepuasan nasabah Bank BRI ataupun kepuasan dari pelanggan Alfamart, kan kalian pasti mengukur kan? Puas, tidak puas, apa lagi? Sangat puas dan seterusnya. Itu namanya data ordinal. Nah, kalau yang ketiga ada namanya data interval. Jadi data interval itu antara. Contoh misal manusia kalau di atas itu juga tidak. Usia 30, jumlahnya ada berapa? Anggaplah misalnya 5. Terus nomor 2 usia 40 ada 6. Usia 60 ada 3. Ini merupakan tabel
distribusi frekuensi data tunggal. Nah, ini contoh lagi tentang ini frekuensi. Nah, kalau dia pakai rentang ataupun jarak, contohnya misalnya usia 10 sampai 20 tahun itu 4 orang. Usia 21 tahun sampai 30 itu 5 orang. Nah, bedanya di situ. Kalau yang tabel frekuensi data kelompok itu ada rentangnya. Tapi kalau yang data tunggal itu tidak ada rentangnya. Oke? Bisa bedain ya. Ini yang paling sangat seru sekali, yaitu kita coba evaluasi belajar kita pada hari ini dengan menggunakan Kahoot. Kahoot. Nah, pilih. Pak, nama saya bisa di sini. Bisa ditambah lagi. Ya udah usah banyak-banyak. Dikit aja nama panggilan saja. Ikut ikut. Pak, bisa Pak. Udah. Itu tempat tebak ya. Pak, aplikasinya ada. Kamu sendiri. Apa? Tebak. Jadi itu tadi permainan Kahoot. Di semester 3 akan ada statistik 2 lagi yang akan bergabung dengan saya. Semangatlah belajar. Nanti untuk materi-materinya lihat saja di sumber belajar di buku saya sudah ada. Jadi kalau kalian ingin pengetahuan yang lebih tentang statistik bisa menghubungi buku saya seperti itu untuk memudahkan kalian dalam belajar statistik. Ada pertanyaan untuk terakhir kali? Paham sampai sini? Oke, paham. Kalau begitu saya akhiri belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dan ini bisa bermanfaat kita. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa agar pembelajaran di dunia kita dapatkan dapat berkah dunia akhirat. Berdoa